Langsung saja kita mulai. Pertama, ekstrak VHD. Nah, kita cari di mana kita menyimpan file VHD kita. Lalu, seperti biasa, kita klik kanan akan muncul ekstrak. Nah, ekstrak yang mana aja terserah, saya ambil yang ekstrak here. Setelah kita klik, akan muncul lagi seperti ini. Apakah kamu ingin mengganti? Ya, ngono ae lah. Proses ekstrak ini tidak akan butuh waktu lama ya. Paling bisa kita tinggal ke warung kopi dulu atau sambil main Zuma di komputer. Atau kalau enggak ya main Plant vs Zombie, bisa main sampai 1 babak atau 2 babak gitu. Sudah selesai. Minum kopi sak seruputan, ujuk-ujuk rampung dewe. Nah, bar. Setelah selesai mengekstrak, akan masuk ke foldernya ya. Situ tertera new VHD fresh. Nah, untuk membedakan dengan yang simulasi 1 kemarin. Langkah selanjutnya yaitu rename VHD. Seperti biasa yang kita lakukan, klik kanan, di situ muncul rename. Nah, kita ambil saja. Yang belakang diganti, yang fresh diganti menjadi simulasi 2. Ini dilakukan untuk membedakan dengan simulasi 1 kemarin. Nah, sesuai penulisan abjad maka dia akan turun ke bawah. Langkah ketiga yaitu setting VirtualBox. Nah, kita masuk desktop, Oracle VirtualBox dibuka. Itu ada yang lama, maka kita harus singkirkan dulu alias di remove. Pilih yang remove only. Nah, ini kita pilih, maka dia akan menghilang. Lalu kita selanjutnya masuk ke menu new alias kita buat yang baru. Nah, selanjutnya kita beri nama saja simulasi 2 atau simulasi 02 juga boleh. Yang kita lakukan selanjutnya adalah mengatur versinya. Kita ambil Windows 2012 yang 64 bit. Selanjutnya next, kita alokasikan RAM yang akan kita pakai pada virtual mesin. Nah, buat maksimal yang penting masih hijau. Next. Lalu muncul seperti itu, pilih yang bagian bawah, klik. Nah, di situ image kosong, maka kita harus ambil dari folder. Nah, folder add ditambahkan. Nah, kita ambil dari VHD kita. Tadi saya simpannya di C, VHD ya, VHD fresh tadi yang simulasi 2 yang tadi kita ganti nama. Selanjutnya akan muncul seperti itu, tinggal cush dan create. Nah, beres. Selanjutnya kita tinggal menyetingnya. Ambil pilihan setting di atas itu. Terus yang kita setting pertama adalah sistemnya. Sistem diambil, klik. Nah, pertama kita utamakan harddisk. Jadi harddisk dicentang taruh atas, yang lain dikosongi. Seperti itu posisinya. Lalu kita atur prosesornya. Nah, kita gunakan maksimal sampai ke 5 CPU biar maksimal ya. Sistem sudah, sekarang kita ke pengaturan networknya. Nah, pertama ada adapter 1, kita ubah ke bridge adapter ya, yang punya saya ini pakainya Realtek PCI. Kemudian setelah itu adapter 2 juga kita atur enable. Nah, diisi dengan NAT. Nah, seperti itu. Maka pengaturan VirtualBox kita sudah selesai, bisa disilang. Langkah selanjutnya kita coba jalankan Exambro admin. Kita buka folder Exambro admin, kemudian di situ kita klik kanan dan kita jalankan sebagai administrator agar fungsinya dapat berjalan dengan sempurna. Setelah masuk, maka yang kita lakukan pertama adalah set virtual machine name. Tunggu sebentar, lalu akan muncul kotak itu, klik pinggir kanan, akan muncul tulisan seperti yang kita set di VirtualBox. Nah, kita masukkan saja dan set. Setelah itu di pojok kiri atas akan muncul warna hijau, yaitu
Start virtual machine. Seperti itu. Klik saja. Sambil menunggu kita bisa lakukan yaitu menyeduh kopi atau bikin mie instan. Sambil menunggu waiting server ready, waiting server ready. Nah, itu akan muncul. Santai aja, nggak usah buru-buru. Kita nikmati saja prosesnya ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, berarti virtual machine sudah berjalan sempurna. Tapi laman push menjar ini menutupi virtual machine yang kita jalankan. Maka kita harus aktifkan kembali dengan melihat ke bawah atau kita klik supaya mode penyamaran kita kembali seperti semula. Kemudian kita menuju ke pojok kanan atas, ada titik 3 itu, kita klik. Maka yang paling bawah ada tulisan exit. Nah, tulisan exit ini untuk mengeluarkan mode incognito itu. Setelah itu terjadi perubahan tampilan layar, maka kita menuju ke pojok kiri atas lagi, kita tampilkan satu strip 2. Maka tampilan layar pertama sebelah kiri seperti itu dan tampilan layar kedua seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita lihatnya lebih enak dan lebih cantik gitu ya. Karena virtual machine kita sudah berjalan sempurna, maka kita bisa mematikan. Ingat, teknik mematikannya harus melalui ACPI shutdown. Tidak boleh lewat pojok kanan atas di silang itu larangan ya. Nah, ini juga perlu beberapa waktu, jadi kita bisa menyeruput kopi yang kita buat tadi atau mie instan yang telah mulai dingin. Tanda virtual machine sudah benar-benar mati. Di situ ada tanda stop kontak tercabut dan di pojok kiri atas start virtual machine kembali menyala hijau. Bila itu sudah terjadi, maka kita bisa mematikan dengan menyilang pojok kanan atas. Nah, dengan begini virtual machine benar-benar mati dan kita akan keluar dari program kembali ke desktop utama.